Pernahkah Anda membayangkan, seorang biarawati yang hampir celaka justru jatuh cinta pada pria paling cerdik dan kocak di Baghdad bernama Abu Nawas? Apa yang sebenarnya terjadi di malam penuh bahaya itu? Dan, apakah cinta ini bisa terungkap tanpa membuat seluruh kota geger? Sebelum ceritanya makin seru, klik like kalau Anda suka cerita unik dan nyeleneh. Tulis komentar pendapat Anda nanti di akhir cerita. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas paling kocak berikutnya. Cerita ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah kisah tentang kesalahpahaman, keberanian, kecerdikan, dan cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga, dibalut dengan humor khas Abu Nawas yang bikin senyum-senyum sendiri. Tonton dan dengarkan sampai selesai, karena endingnya bukan hanya lucu, tapi juga bikin mikir. Malam itu, kota Baghdad terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan mulai meredup, sementara angin gurun berembus pelan membawa debu halus yang membuat suasana terasa muram. Di sebuah sudut gang sempit yang jarang dilewati orang, seorang biarawati asing berjalan perlahan sambil menggenggam tas kecil berisi kitab dan bekal perjalanan. Ia datang ke kota itu untuk misi kemanusiaan, membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Namun niat baik tidak selalu bertemu dengan keadaan yang baik pula. Langkah sang biarawati tiba-tiba terhenti ketika tiga bayangan muncul dari balik tembok. Wajah mereka tertutup kain, suara langkah mereka berat dan tergesa. Situasi berubah menegangkan dalam hitungan detik. Sang biarawati mencoba mundur, tetapi jalan di belakangnya sudah tertutup. Ia menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa semoga malam itu tidak menjadi akhir dari perjalanannya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Belum sempat situasi menjadi lebih buruk, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah atap rumah. "Hei, kalian bertiga, apa tidak punya kerjaan lain selain mengganggu orang yang sedang berjalan?" Ketiga orang itu terkejut. Dari atas tembok melompat seorang pria berjubah lusuh, dengan sorban miring dan wajah santai seolah baru saja bangun tidur. Ia mendarat dengan gaya yang agak canggung, nyaris terpleset, lalu berdiri sambil menepuk-nepuk bajunya. "Tenang, tenang. Aku tahu kalian kaget melihat ketampanan luar biasa ini," katanya dengan nada bercanda. Para bayangan itu saling pandang. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di gang sepi itu, apalagi seseorang yang terlihat sama sekali tidak menakutkan. Salah satu dari mereka tertawa kecil, meremehkan. "Kau sendirian, orang aneh. Pergi kalau tak mau masalah," ancamnya. Pria berjubah itu justru tersenyum lebar. "Wah, ancamannya kurang serem. Coba ulangi dengan suara lebih galak. Siapa tahu aku takut." Situasi yang awalnya tegang berubah menjadi aneh. Sang biarawati yang berdiri di belakang hanya bisa terdiam, bingung antara takut dan heran. Siapa pria ini? Mengapa ia begitu santai menghadapi bahaya? Tanpa diduga, pria itu melanjutkan dengan suara lantang. "Dengar ya, aku ini orang miskin. Kalau kalian mau harta, aku tidak punya. Tapi kalau mau malu, nah, itu stokku banyak." Ucapan itu membuat dua dari mereka ragu. Sementara satu lainnya mulai gelisah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pria berjubah itu lalu mendekat sambil berbisik, seolah memberi rahasia besar. "Kalian tahu tidak? Penjaga kota sering patroli malam. Biasanya lewat gang ini, sebentar lagi." Entah itu benar atau hanya akal-akalan, ketiga bayangan itu langsung panik. Tanpa banyak kata, mereka berbalik dan lari terbirit-birit meninggalkan gang. Bahkan salah satunya sempat tersandung batu dan jatuh sebelum bangkit lagi. Gang itu kembali sunyi. Sang biarawati terdiam beberapa saat, lalu menghembuskan napas lega. Ia menoleh pada pria berjubah lusuh yang kini menguap lebar, seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil sebelum tidur. "Terima kasih. Anda telah menolong saya," ucapnya tulus. Pria itu melambaikan tangan dengan santai. "Ah, bukan apa-apa. Menolong orang itu gratis, tidak perlu izin, dan tidak kena pajak." Jawaban itu membuat sang biarawati tersenyum kecil, senyum yang muncul dari rasa lega dan kagum. Ia tidak bertanya siapa pria itu, dan pria itu pun tidak menyebutkan namanya. Mereka berdiri sebentar dalam keheningan yang aneh namun hangat. Tanpa banyak kata, pria berjubah itu melangkah pergi sambil bersenandung pelan, meninggalkan sang biarawati dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam itu, ia selamat dari bahaya. Namun tanpa ia sadari, hatinya justru mulai menyimpan satu pertanyaan besar. Siapakah pria aneh yang menolongnya?
Dan mengapa kehadirannya terasa begitu membekas? Malam Baghdad kembali sunyi, tetapi bagi sang biarawati, malam itu menjadi awal dari kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi hari menyapa Baghdad dengan suara burung dan hiruk-pikuk pasar yang mulai ramai. Sang biarawati terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya segar, namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seolah sebagian pikirannya tertinggal di gang sempit semalam. Ia menyiapkan diri untuk aktivitas hariannya, membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar rumah singgah. Tangannya bergerak terampil membagikan makanan dan obat-obatan, senyumnya tetap ramah seperti biasa. Namun, beberapa kali ia tersadar bahwa pikirannya melayang. Setiap kali ada pria berjubah lewat, ia refleks menoleh, lalu menggeleng pelan ketika sadar itu bukan orang yang ia cari, orang yang bahkan ia tidak tahu namanya. Saat waktu hening tiba, sang biarawati duduk sendiri di ruangan kecil yang tenang. Ia menundukkan kepala dan mulai berdoa. Biasanya doa-doanya teratur dan penuh ketenangan. Namun kali ini berbeda. Kata-kata yang keluar justru terasa aneh bahkan bagi dirinya sendiri. "Ya Tuhan," ucapnya pelan, "terima kasih atas perlindungan MU semalam. Dan tolong jaga pria berjubah lusuh yang suka bicara aneh itu." Ia berhenti sejenak, membuka mata, lalu tersenyum kikuk. "Kenapa doaku jadi seperti ini?" gumamnya. Ia mencoba melanjutkan doa dengan lebih fokus, tetapi bayangan senyum santai pria itu kembali muncul. Bukan senyum menggoda, bukan pula tampang pahlawan, melainkan wajah sederhana yang terlihat seolah dunia ini tidak pernah terlalu serius baginya. Justru itu yang membuatnya sulit dilupakan. Hari terus berjalan. Sang biarawati ikut membantu di pasar untuk membagikan roti kepada warga miskin. Di sana, ia mendengar banyak percakapan. Orang-orang Baghdad terkenal ramah dan gemar bercerita. Namun satu hal yang membuat telinganya tiba-tiba lebih peka adalah ketika ia mendengar nama yang sama disebut berkali-kali. "Abu Nawas itu memang aneh," kata seorang pedagang. "Kadang bikin kesal, kadang bikin tertawa," sahut yang lain. Nama itu membuat sang biarawati berhenti melangkah. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mendekat dengan sikap biasa, berpura-pura tertarik pada dagangan, sambil diam-diam mendengarkan. "Dia miskin, tapi akalnya kaya," lanjut pedagang lain. "Sering bikin orang kesal, tapi kalau soal menolong, dia tidak pernah hitung-hitungan." Sang biarawati menelan ludah. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh, campuran antara kelegaan dan rasa ingin tahu yang makin besar. Ia belum yakin, tetapi deskripsi itu terasa sangat familiar. Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ada bagian dalam dirinya yang takut jika rasa penasaran ini berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ia mengingat kembali tujuan perjalanannya ke Baghdad, mengingat janji-janji yang ia pegang teguh selama ini. Sore hari, ia kembali ke rumah singgah. Ia duduk di dekat jendela, menatap jalanan yang mulai sepi. Sekali lagi, pikirannya kembali pada pria itu. Bukan pada kejadian berbahayanya, melainkan pada caranya berbicara, pada ketenangannya menghadapi situasi sulit, dan pada keputusannya untuk menolong tanpa menanyakan apapun. Dia bahkan tidak menunggu ucapan terima kasih, gumamnya. Malam pun tiba. Sang biarawati kembali berdoa sebelum tidur. Kali ini doanya lebih pendek, namun terasa jujur. "Ya Tuhan, jika rasa penasaran ini hanyalah ujian, kuatkanlah aku. Tapi jika ini sekadar pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, maka terima kasih atas pelajaran hari ini." Ia menarik selimut dan memejamkan mata. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia belum tahu siapa sebenarnya pria itu, belum tahu mengapa namanya mulai sering terdengar, dan belum tahu bahwa rasa penasaran ini akan segera berubah menjadi pertemuan yang jauh lebih canggung sekaligus menggelikan. Malam itu, tanpa ia sadari, satu nama mulai tersimpan rapi di benaknya. Bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai pertanyaan yang menunggu jawaban. Hari ketiga di Baghdad terasa berbeda bagi sang biarawati. Pagi itu, ia melangkah keluar rumah singgah dengan niat sederhana, mengantar bantuan ke beberapa warga di pinggir kota. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih ringan, seolah ada rasa penasaran yang diam-diam mendorongnya untuk lebih peka terhadap sekitar. Di pasar utama Baghdad, suasana sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Para pedagang memanggil pembeli, aroma rempah bercampur dengan bau roti hangat, dan suara tawa bersahutan di antara keramaian. Sang biarawati berjalan menyusuri lorong pasar sambil membawa keranjang kecil berisi makanan.
Tiba-tiba suasana di salah satu sudut pasar menjadi lebih riuh dari biasanya. Beberapa orang berkumpul, sebagian tertawa, sebagian menggelengkan kepala sambil tersenyum. Rasa ingin tahu membuat sang biarawati mendekat. Dari balik kerumunan, terdengar suara yang sangat khas, santai, penuh canda, dan sedikit menyebalkan. Kalau aku pintar, dibilang licik. Kalau jujur, dibilang bodoh. Jadi lebih baik aku tetap seperti ini saja, kata suara itu. Sang biarawati terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia merasa pernah mendengar nada bicara seperti itu sebelumnya. Perlahan ia menyibak kerumunan, hingga akhirnya matanya menangkap sosok yang membuatnya terhenti. Pria berjubah lusuh itu berdiri di tengah keramaian. Sorbannya masih miring, pakaiannya sederhana, dan wajahnya dipenuhi ekspresi santai seolah dunia tidak pernah benar-benar membuatnya khawatir. Ia sedang berdebat ringan dengan seorang pedagang, namun bukan dengan nada marah, lebih seperti pertunjukan kecil yang menghibur orang-orang di sekitarnya. "Ah, itu dia Abu Nawas," seru seseorang dari kerumunan. Nama itu seketika terasa seperti potongan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Sang biarawati menarik napas pelan. Jadi benar, pria penolong malam itu adalah Abu Nawas. Sosok yang sering disebut-sebut orang, yang dikenal cerdas, aneh, dan penuh kejutan. Abu Nawas melanjutkan bicaranya. Kalau harga semahal ini, bukan kurma namanya, tapi kenangan. Mahal karena susah dilupakan. Kerumunan tertawa. Pedagang itu pun akhirnya ikut tersenyum, kalah oleh kepintaran kata-kata Abu Nawas. Tanpa marah, tanpa keributan, situasi berakhir dengan tawa. Sang biarawati berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dalam diam. Kali ini ia tidak melihat Abu Nawas sebagai penolong misterius, melainkan sebagai seseorang yang memiliki cara unik menghadapi hidup. Ia tidak meninggikan suara, tidak memaksa, namun selalu menemukan jalan keluar dengan kecerdikan dan humor. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Abu Nawas berhenti bicara sejenak. Ia menatap sang biarawati, lalu mengernyitkan dahi, seolah mencoba mengingat sesuatu. Bibirnya bergerak pelan. "Sepertinya aku pernah melihatmu," katanya. Sang biarawati tersenyum sopan, berusaha tetap tenang meski hatinya berdebar. "Mungkin. Kota ini tidak terlalu besar," jawabnya singkat. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar. "Kalau begitu, semoga pertemuan ini membawa rezeki, setidaknya rezeki senyum." Ucapan itu membuat sang biarawati tersenyum lebih lebar dari yang ia rencanakan. Abu Nawas lalu kembali melangkah pergi, dikerumuni beberapa orang yang masih ingin mendengar celotehnya. Sang biarawati berdiri di tempatnya, menatap punggung pria itu hingga menghilang di antara keramaian pasar. Kini ia tidak lagi bertanya-tanya tentang namanya. Yang tersisa justru pertanyaan baru yang lebih dalam. Bagaimana seseorang yang terlihat begitu santai dan penuh canda bisa menyimpan keberanian untuk menolong orang asing tanpa ragu? Ia melanjutkan langkahnya, namun senyum kecil itu belum juga hilang. Dalam hatinya, ia menyadari satu hal penting. Pertemuan di pasar ini bukanlah kebetulan biasa. Ini adalah awal dari hubungan yang, cepat atau lambat, akan memaksa mereka berdua menghadapi perasaan yang tak bisa diselesaikan dengan lelucon semata. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas yang dikenal selalu ringan menghadapi hidup, juga mulai merasa bahwa pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang lebih berat dari yang ia duga. Sejak kejadian di pasar itu, Abu Nawas merasa ada yang berubah dalam rutinitas hariannya. Bukan perubahan besar, bukan pula sesuatu yang langsung terasa menakutkan. Namun ada sensasi aneh yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Seperti ada sepasang mata yang diam-diam mengamati, bukan dengan niat buruk, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dalam. Pagi itu, Abu Nawas berjalan santai menyusuri jalanan Baghdad sambil bersiul kecil. Ia mampir ke warung langganannya, duduk di bangku kayu, dan memesan minuman sederhana. Biasanya, saat duduk seperti ini, pikirannya dipenuhi ide-ide cerdik atau rencana kecil untuk menghibur diri sendiri. Tapi kali ini, pikirannya justru melayang. "Kenapa rasanya tidak tenang ya?" gumamnya pelan. "Padahal dompetku tetap kosong seperti biasa." Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada yang mencurigakan. Namun perasaan itu tetap ada. Abu Nawas menghela napas, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. "Mungkin aku terlalu banyak mikir. Atau mungkin, ada yang sedang mengingatku dalam doa." Ia bangkit dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, beberapa orang menyapanya. Sebagian tersenyum, sebagian hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Itu Abu Nawas lagi."
Ia membalas semuanya dengan gaya santainya yang khas. Namun ketika ia melewati sebuah persimpangan kecil, langkahnya melambat. Di kejauhan, ia melihat sosok yang tidak asing. Sang biarawati berdiri di depan sebuah rumah, berbincang dengan warga. Abu Nawas berhenti sejenak, pura-pura memperbaiki sandalnya, padahal matanya diam-diam memperhatikan. Ah, itu dia, batinnya. Pantas saja rasanya aneh sejak kemarin. Ia mencoba bersikap biasa, tapi entah mengapa langkahnya jadi canggung. Untuk pertama kalinya, Abu Nawas merasa sedikit salah tingkah. Ia yang biasanya jago berbicara, kini malah sibuk menyusun kalimat di kepalanya. Saat sang biarawati menoleh, Abu Nawas refleks mengalihkan pandangan. Ia berdehem, lalu berjalan cepat. "Tenang, Nawas. Kau bukan anak kecil," katanya pada diri sendiri. "Tapi kenapa jantungku malah balapan seperti dikejar penjaga kota?" Siang hari, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma bersama beberapa temannya. Biasanya, ia yang paling cerewet, paling banyak melontarkan candaan. Namun hari itu, ia lebih banyak diam. Temannya menepuk bahunya. Nawas, kau sakit? Atau baru jatuh cinta?" godanya. Abu Nawas tersedak minumannya. "Jatuh cinta? Jangan sembarangan bicara. Aku ini jatuh miskin saja sudah sering." Mereka tertawa, tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya menepis perkataan itu. Ada rasa penasaran yang mulai mengusik. Bukan karena kecantikan, bukan pula karena perhatian berlebihan, melainkan karena ketenangan yang terpancar dari sosok sang biarawati. Sore hari, Abu Nawas berjalan sendirian. Ia berhenti di jembatan kecil, menatap aliran air yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia berpikir lebih serius tentang dirinya sendiri. Selama ini, ia hidup dengan candaan dan kecerdikan. Ia terbiasa menertawakan keadaan, termasuk kekurangannya sendiri. Namun kini, ada perasaan yang tidak bisa diselesaikan dengan satu lelucon. "Apa sebenarnya yang kuinginkan?" tanyanya pelan. Ia tahu betul batasan hidupnya. Ia juga paham bahwa tidak semua perasaan harus diikuti. Namun mengabaikannya sepenuhnya juga bukan perkara mudah. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu tersenyum pahit. "Kalau ini ujian," katanya pada dirinya sendiri, "semoga aku tidak salah menjawab." Malam mulai turun. Abu Nawas melangkah pulang dengan pikiran yang lebih berat dari biasanya. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia belum tahu kemana arah perasaan ini akan membawanya. Namun satu hal pasti, pertemuan singkat itu telah membuka pintu perasaan yang selama ini jarang ia sentuh. Dan bagi Abu Nawas, ini adalah awal dari pertarungan yang paling sulit, bertarung dengan hatinya sendiri, tanpa bisa mengandalkan kecerdikan atau candaan semata. Hari itu cuaca Baghdad terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari bersinar terang, dan angin berembus pelan, membawa suasana yang terasa tenang. Sang biarawati sedang menyelesaikan kegiatan amalnya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat ia melangkah keluar, ia melihat sosok yang sudah beberapa hari ini diam-diam memenuhi pikirannya. Abu Nawas berdiri tak jauh dari sana, seolah menunggu seseorang, namun berpura-pura sibuk memperhatikan burung yang bertengger di atap rumah. Ketika pandangan mereka bertemu, Abu Nawas terkejut kecil, lalu tersenyum canggung. "Sepertinya burung-burung hari ini lebih ramah dari biasanya," katanya, mencoba mencairkan suasana. Sang biarawati tersenyum sopan. "Mungkin karena cuacanya sedang baik," jawabnya singkat. Mereka berdiri dalam keheningan beberapa detik. Tak ada keramaian pasar, tak ada teman-teman Abu Nawas yang biasanya ramai. Situasi ini terasa berbeda, lebih pribadi, lebih tenang. Sang biarawati menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku ingin mengatakan sesuatu," katanya akhirnya. Abu Nawas mengangguk, wajahnya berubah lebih serius dari biasanya. "Silakan. Aku janji tidak akan bercanda dulu, setidaknya sebentar." Ucapan itu membuat sang biarawati tersenyum kecil, namun ia segera kembali fokus. Ia menatap Abu Nawas dengan tenang, tanpa ragu, tanpa emosi berlebihan. "Sejak malam itu, sejak kau menolongku tanpa mengenal siapa aku, ada perasaan yang tumbuh. Bukan rasa yang berisik, bukan pula keinginan yang memaksa. Hanya rasa hormat, kagum, dan ketertarikan yang jujur." Kata-kata itu jatuh pelan, namun terasa berat. Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak segera menemukan jawaban cerdas. Mulutnya terbuka sedikit,
lalu tertutup kembali. Ia menggaruk kepala, kebiasaan lamanya saat pikirannya benar-benar bekerja keras. "Wah," katanya akhirnya, pelan. "Biasanya orang mengaku ingin meminjam uang padaku. Ini jauh lebih sulit." Sang biarawati menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya merasa perlu jujur, agar tidak menyimpan sesuatu yang membebani hati." Abu Nawas mengangguk pelan. Candaan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan ekspresi yang lebih dalam. Ia duduk di bangku kayu di dekat sana, memberi isyarat agar sang biarawati ikut duduk. Jarak di antara mereka cukup dekat untuk berbincang, namun cukup jauh untuk saling menghormati. "Aku bukan orang istimewa," kata Abu Nawas jujur. "Aku miskin, hidupku penuh lelucon, dan sering dianggap menyebalkan. Aku tidak ingin perasaan ini membuatmu berharap pada sesuatu yang salah." Sang biarawati tersenyum lembut. "Aku tidak jatuh hati pada cerita orang tentangmu. Aku jatuh hati pada tindakanmu." Kalimat itu membuat Abu Nawas menelan ludah. Ia menunduk, menatap tanah beberapa saat. Dalam hatinya, ada perasaan hangat sekaligus berat. Ia merasa dihargai bukan karena kecerdikannya, bukan karena kelucuannya, melainkan karena kebaikan sederhana yang ia lakukan tanpa berpikir panjang. "Aku tidak tahu harus menjawab apa," ujarnya pelan. "Biasanya aku selalu punya jawaban." Keheningan kembali hadir. Namun kali ini bukan keheningan canggung. Ini adalah keheningan yang memberi ruang bagi perasaan untuk diakui. Abu Nawas menarik napas panjang. "Yang bisa ku katakan sekarang," lanjutnya, "aku menghormati kejujuranmu, dan aku berterima kasih karena kau mempercayaiku dengan perasaanmu." Sang biarawati mengangguk. Wajahnya terlihat lega, seolah beban yang ia simpan selama ini akhirnya bisa dilepaskan. Mereka berdiri kembali. Tidak ada janji, tidak ada kesimpulan besar. Namun ada satu hal yang berubah. Abu Nawas kini tidak bisa lagi menganggap perasaan ini sebagai hal sepele. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kecerdikan dan humor tidak selalu cukup untuk menghadapi hati manusia. Saat mereka berpisah, Abu Nawas menoleh dan berkata dengan senyum kecil, "Terima kasih sudah jujur. Itu lebih berani dari banyak hal yang pernah kulakukan." Sang biarawati membalas dengan senyum tenang. Hari itu berakhir tanpa keputusan, namun dengan satu kepastian, perasaan yang telah diucapkan tidak bisa diambil kembali, dan Abu Nawas kini harus menghadapi langkah berikutnya dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kelucuan. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas tidak langsung kembali pada kebiasaan lamanya. Biasanya, setelah berbincang serius, ia akan menutupnya dengan lelucon atau melupakannya begitu saja. Namun kali ini berbeda. Kata-kata sang biarawati terus terngiang di kepalanya, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai kejujuran yang tidak bisa diabaikan. Pagi hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai kecil di luar kota. Ia melempar batu ke air, memperhatikan riak yang terbentuk lalu menghilang. Setiap riak mengingatkannya bahwa satu tindakan kecil bisa meninggalkan dampak yang lebih besar dari yang dibayangkan. "Aku sudah sering menipu keadaan," gumamnya. "Namun urusan hati, sepertinya tidak bisa diajak berunding." Ia mulai menimbang hidupnya sendiri. Selama ini, ia hidup sederhana, berpindah-pindah, tidak terikat pada siapapun. Ia bebas tertawa, bebas berbicara, bebas pergi kemana saja. Kebebasan itu menyenangkan. Tapi kini ia bertanya-tanya, apakah kebebasan itu juga berarti kesendirian? Abu Nawas bangkit dan berjalan menyusuri jalan setapak. Ia melihat orang-orang bekerja, berbincang, dan tertawa bersama. Ada yang sederhana, ada yang serba kekurangan, namun kebersamaan mereka terasa hangat. Ia berhenti sejenak, memperhatikan sebuah keluarga kecil yang sedang berbagi makanan. "Bersama memang terlihat lebih berat," katanya pelan, "tapi juga lebih hangat." Namun segera ia menggelengkan kepala. Ia tahu dirinya. Ia tahu batasan hidupnya. Ia paham bahwa tidak semua rasa harus diikuti hanya karena terasa hangat. Abu Nawas bukan orang yang suka menyakiti, apalagi dengan memberi harapan yang tidak bisa ia penuhi. Siang hari, ia menemui seorang teman lama yang dikenal bijak. Mereka duduk di bawah pohon, berbincang ringan. Abu Nawas tidak menceritakan semuanya, hanya sebagian kecil yang perlu. "Ada perasaan yang datang tiba-tiba," katanya, "dan aku tidak tahu harus melangkah atau berhenti." Temannya tersenyum dan berkata pelan, "Kadang, orang paling cerdas justru diuji oleh hal yang tidak bisa dipikirkan terlalu jauh."
Ucapan itu membuat Abu Nawas terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu mencari celah, mencari jawaban cepat. Padahal mungkin, jawaban terbaik justru membutuhkan kesabaran. Malam tiba. Abu Nawas duduk sendirian, menatap langit Baghdad yang penuh bintang. Ia berbicara pada dirinya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan serius. Kalau aku melangkah, aku harus siap bertanggung jawab, katanya. Kalau aku berhenti, aku harus jujur dan tidak bersembunyi. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, Abu Nawas tidak mencoba menghindari perasaan itu dengan tawa. Ia membiarkannya ada, namun tetap berada dalam kendali. Keesokan harinya, ia kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ia bercanda dengan orang-orang, membantu sebisanya, dan berbagi tawa. Namun di balik semua itu, ada ketenangan baru. Abu Nawas mulai memahami bahwa menguji hati bukan berarti menolak perasaan, melainkan menempatkannya pada posisi yang tepat. Aku tidak perlu tergesa-gesa, katanya dalam hati. Kejujuran adalah langkah pertama, bukan keputusan akhir. Saat ia kembali melewati rumah singgah tempat sang biarawati biasa beraktivitas, ia tidak berhenti. Ia hanya melirik sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum penuh harapan, bukan pula senyum kecewa. Itu adalah senyum seseorang yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Babak ini bukan tentang memilih, melainkan tentang menyiapkan diri untuk memilih dengan bijak. Dan bagi Abu Nawas, ujian terberat bukanlah menghadapi orang lain, melainkan menghadapi hatinya sendiri tanpa topeng humor yang biasa ia pakai. Pagi itu, Abu Nawas bangun dengan perasaan yang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada kegelisahan yang berisik di kepalanya. Tidak ada perdebatan panjang dengan dirinya sendiri. Seolah hatinya sudah menyelesaikan percakapan yang selama ini tertunda. Ia duduk sejenak di sudut rumah sederhana tempat ia bermalam, menatap cahaya matahari yang masuk melalui celah pintu. Sepertinya hari ini aku harus jujur sepenuhnya, gumamnya. Abu Nawas berjalan menuju tempat di mana sang biarawati biasa beraktivitas. Sepanjang jalan, ia tidak mencoba menghafal kata-kata indah atau menyiapkan lelucon pamungkas. Untuk pertama kalinya, ia justru membiarkan pikirannya kosong. Ia sadar, keputusan penting tidak selalu butuh kalimat pintar, melainkan keberanian untuk berkata apa adanya. Ketika sampai, sang biarawati sedang berbincang dengan beberapa warga. Wajahnya tenang, gerakannya penuh perhatian. Abu Nawas berdiri agak jauh, menunggu dengan sabar. Ia memperhatikan dari kejauhan, dan untuk sesaat, ia merasa yakin bahwa orang di hadapannya ini memang pantas dihormati, bukan sekadar disukai. Setelah urusan selesai, sang biarawati menghampirinya. "Kau ingin berbicara?" tanyanya lembut. Abu Nawas mengangguk. Mereka berjalan beberapa langkah ke tempat yang lebih sepi. Tidak ada suasana tegang, tidak ada rasa canggung. Hanya dua orang dewasa yang siap mendengar dan didengar. "Aku sudah memikirkan apa yang kau sampaikan waktu itu," kata Abu Nawas perlahan. "Dan aku tidak ingin menjawabnya dengan bercanda." Sang biarawati menatapnya dengan tenang, tanpa berharap berlebihan. Itu justru membuat Abu Nawas semakin yakin pada pilihannya. "Aku menghargai perasaanmu," lanjutnya. "Dan aku bersyukur, karena tidak semua orang mau jujur pada dirinya sendiri." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Tapi aku juga harus jujur padamu. Bukan hanya tentang perasaanku, tapi tentang kemampuanku." Sang biarawati mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Aku bukan orang yang bisa menjanjikan masa depan yang rapi. Hidupku penuh ketidakpastian, dan aku tidak ingin perasaanku menjadi beban dalam jalan hidupmu." Keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang menyakitkan. Sang biarawati tersenyum tipis. "Aku tidak meminta janji," katanya. "Aku hanya ingin kejujuran." Abu Nawas tersenyum kecil. "Dan itulah yang ingin kuberikan." Ia menatap sang biarawati dengan penuh hormat. "Karena itu, aku memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Bukan karena aku meremehkan perasaan ini, tapi justru karena aku menghargainya." Sang biarawati terdiam beberapa saat. Wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan berlebihan. Justru ada ketenangan yang perlahan muncul, seolah ia sudah siap dengan jawaban apapun. "Keputusanmu tidak melukaiku," katanya akhirnya. "Sebaliknya, itu membuatku menghormatimu lebih dalam." Ucapan itu membuat Abu Nawas menghela napas lega. Ia menyadari bahwa menolak dengan cara yang benar jauh lebih sulit daripada menerima dengan setengah hati.
Mereka berdiri berdampingan tanpa jarak yang canggung. Untuk sesaat, Abu Nawas kembali menjadi dirinya yang lama. "Kalau boleh jujur," katanya sambil tersenyum, "ini mungkin keputusan paling serius yang pernah kubuat tanpa disertai lelucon." Sang biarawati tertawa kecil. "Itu berarti kau benar-benar serius." Hari itu tidak diakhiri dengan janji, tidak pula dengan air mata. Namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat, rasa saling menghormati. Abu Nawas melangkah pergi dengan hati yang ringan. Ia tidak merasa kehilangan, karena ia tahu ia telah memilih dengan bijak. Dan bagi sang biarawati, keputusan itu justru menjadi bukti bahwa kebaikan sejati tidak selalu berbentuk kepemilikan, melainkan keberanian untuk menjaga agar tidak ada hati yang terluka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Tidak ada lagi percakapan berat, tidak ada lagi kebingungan yang menggantung di udara. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya seperti biasa, bercanda dengan orang-orang pasar, membantu sebisanya, dan menertawakan keadaan yang seringkali tidak ramah padanya. Namun ada satu hal yang berubah, caranya memandang dirinya sendiri. Sementara itu, sang biarawati juga melanjutkan kegiatannya dengan hati yang lebih lapang. Ia tidak membawa rasa kecewa, apalagi penyesalan. Justru ada ketenangan baru yang tumbuh, karena kejujuran yang pernah diucapkan telah menemukan tempatnya. Ia sadar bahwa tidak semua perasaan harus berujung pada kepemilikan agar bisa bermakna. Suatu sore, sebelum sang biarawati melanjutkan perjalanannya ke kota lain, mereka bertemu sekali lagi di sebuah jalan kecil yang tidak terlalu ramai. Pertemuan itu tidak direncanakan, namun terasa pas, seolah memang waktunya untuk saling mengucapkan salam perpisahan dengan baik. Abu Nawas berdiri dengan senyum santai seperti biasa. "Jadi, kau akan pergi?" tanyanya, seolah menanyakan sesuatu yang sederhana. Sang biarawati mengangguk. "Ya, perjalanan masih panjang." Abu Nawas mengangguk pelan. "Perjalanan memang begitu. Kadang kita bertemu, kadang kita hanya saling mengingat." Ucapan itu membuat sang biarawati tersenyum. Mereka berjalan berdampingan beberapa langkah, tanpa tergesa, tanpa beban. Tidak ada lagi kata-kata besar yang perlu diucapkan. Yang tersisa hanyalah rasa saling menghargai yang tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Sebelum berpisah, sang biarawati berhenti dan berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Bukan hanya karena kau pernah menolongku, tapi karena kau mengajarkanku bahwa kejujuran dan kebijaksanaan bisa berjalan bersama." Abu Nawas tertawa kecil. "Wah, itu berat sekali untuk ukuran orang sepertiku. Biasanya aku hanya mengajarkan cara menghindari masalah." "Justru itu," balas sang biarawati lembut, "kau tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti." Abu Nawas menggaruk kepala, sedikit malu. "Sepertinya aku mulai belajar menjadi orang dewasa," katanya bercanda. Mereka tertawa ringan. Lalu, tanpa drama berlebihan, sang biarawati melangkah pergi. Abu Nawas berdiri di tempatnya, menatap punggung itu hingga menghilang di ujung jalan. Ia tidak mengejar, tidak pula memanggil. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa semua sudah berada di tempat yang semestinya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas melanjutkan langkahnya ke arah berlawanan. Ia tersenyum, bukan karena tidak merasa apa-apa, melainkan karena ia merasa telah melakukan hal yang benar. Untuk seseorang yang sering dikenal karena kelicikan dan kelucuannya, hari itu Abu Nawas justru menang karena kebijaksanaannya. Di malam hari, Abu Nawas duduk di bawah langit Baghdad yang tenang. Ia memandang bintang-bintang dan berkata pelan, "Ternyata menolong seseorang bisa mengubah hidup lebih dari yang kita kira." Ia menyadari bahwa kisah ini bukan tentang cinta yang gagal, melainkan tentang pertemuan yang tepat, di waktu yang singkat, untuk pelajaran yang panjang. Bagi sang biarawati, pertemuan itu menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari arah yang tak terduga. Bagi Abu Nawas, pertemuan itu menjadi titik balik kecil yang membuatnya lebih mengenal dirinya sendiri. Keesokan harinya, Baghdad kembali ramai seperti biasa. Orang-orang tertawa, berdagang, dan menjalani hidup. Dan di tengah semua itu, kisah Abu Nawas dan sang biarawati tetap hidup, bukan sebagai cerita sedih, melainkan sebagai cerita tentang keberanian memilih yang benar meski tidak mudah. Karena terkadang, kebahagiaan bukan soal memiliki, melainkan tentang menjaga agar kebaikan tetap utuh, dan meninggalkan senyum yang cukup untuk dikenang. Terkadang, dalam hidup ini, yang paling berani bukanlah orang yang mengejar perasaan, melainkan orang yang tahu kapan harus menahan diri.
Abu Nawas mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebaikan yang tulus tidak selalu meminta balasan, dan cinta yang dewasa tidak selalu harus memiliki. Kalau menurut kalian, Abu Nawas sudah mengambil keputusan yang tepat, atau justru seharusnya ia melangkah lebih jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap sudut pandang punya cerita sendiri. Jangan lupa klik like jika kisah ini membuat kalian tersenyum atau merenung. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita unik, lucu, dan penuh makna lainnya. Dan bagikan video ini ke orang terdekat. Siapa tahu, ada hati yang sedang butuh pengingat hari ini. Ingat, tidak semua pertemuan diciptakan untuk dimiliki. Sebagian hadir hanya untuk mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih bijak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap sederhana, tetap berbuat baik, dan tetap waras seperti Abu Nawas.